Selamat pagi, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kita. Perjalanan waktu yang kita jalani sampai ada di hari ini, saudara-saudaraku, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Kita tiba di minggu yang terakhir bulan yang kelima. Kalau sering mau pindah dikatakan menghitung hari, iya tuh, waktu demi waktu gitu ya kan. Tapi kita bersyukurlah karena Tuhan selalu beri kita kesempatan-kesempatan yang untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat kita sekalian, mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini yang dipimpin oleh Sekretaris Korps kita. Siapa Pak Ibu itu? Ibu Swanda Harimu. Tuhan memberkati kita, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Kita bersyukur pagi hari ini bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saya ingin tahu seberapa banyak pada pagi hari ini kita bersyukur dan kita sudah diberkati. Boleh angkat tangan? Haleluya. Ya, saya percaya bahwa pagi hari ini kita semua sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan kita akan menyembah Dia. Satu pujian yang mengatakan, ku nyanyi haleluya. Biarlah kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus. Kita boleh mempersembahkan puji-pujian ini kepada Tuhan. Ajaib perkasa, berbuat
Biarlah pagi hari ini kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita semuanya. Biar kita mau bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita semuanya. Dan pagi hari ini kita mau datang kepada Dia. Kita mau menyanyi bagi Dia. Kita mau bermazmur bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, saya serahkan pada Bapak. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita mau menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua karyanya sepanjang bulan ini bagi kita. Pasti ada tantangan yang kita hadapi. Tapi kita mau bersorak haleluya kepada Tuhan. Karena Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkati kita. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi kami ini umat-Mu Tuhan. Kami mau menyanyi haleluya bagi Engkau. Karena keajaiban-keajaiban-Mu atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang perkasa atas hidup kami Tuhan. Kami menyanyi haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah lawatan Tuhan hari ini. Terimalah urapan Tuhan memberkati engkau dalam ibadah ini. Tuhan ada di tempat yang memberkati kita. Fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Karena ibadah pada pagi hari ini, seluruhnya dari awal hingga pada akhirnya, kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.
kita tetap tinggal berdiri dan kita akan membacakan pembacaan pengakuan iman bala keselamatan. Pengakuan iman bala keselamatan kita akan bacakan bersama-sama dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan dengan satu pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 12. Nyanyian nomor 12 di dalam buku Bala Keselamatan, kita boleh menyanyikannya dengan sukacita, dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita, kita boleh curahkan pada pagi hari ini. Ya. Haleluya, hai jiwaku, pujilah akan Tuhan.
nyanyikan ayat yang ketiga, setelah itu kita nyanyikan ayat yang keempat. 2, 3. Hendaklah kita nyanyikan dengan bersukaria, karena selamat yang diberikan, hati kita gembira. Amin. Ayat keempat. Paduan suara akan mempersiapkan diri. Kami mau paduan suara, saudara-saudara duduk saja. Jangan berdiri terus.
terima kasih untuk tim paduan suara yang terus setia ya. Seperti pujian ini melayani Tuhan dengan setia. Saya tahu bahwa tim anggota paduan suara Surabaya 2 bukan yang muda-muda ya, tetapi semua di atas STW ya. Hanya beberapa orang saja yang mereka masih muda ya. Mungkin karena kalau muda itu sulit sekali ya, mau berlatih paduan suara ya. Mungkin karena mau baca not, ada yang saya enggak bisa baca not ya. Oleh karenanya kalau enggak bisa, kita mau belajar bersama-sama ya. Biarlah Roh Tuhan sendiri yang akan membuka hati bagi orang-orang muda kita di sini. Kita akan lanjutkan dengan beberapa pujian ya. Saya percaya tadi bahwa kita semua datang di tempat ini, kita penuh dengan sukacita ya. Karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Satu pujian medley Aku Bersukacita dan disambung dengan Ada Sukacita. Saya persilakan Steve. Sukacita dalam hati. Di mana? Dalam hatiku. Di mana? Dalam hatiku. Aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus. Aku bersukacita dalam hatiku. Dalam hatiku. Di dalam hatiku. Aku bersukacita dalam hatiku. Pujilah Yesus. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu cintanya sungguh indah bagiku. Ada sukacita dalam hatiku, karena ku tahu cintanya sungguh indah bagiku. Puji Tuhan, saya lihat dari atas kelihatan semua semangat ya. Haleluya. Saya percaya bahwa Roh Tuhan ada di tempat ini. Amen. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan hatiku percaya, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Saya sebenarnya sudah ngos-ngosan ya, orang Jawa bilang ya. Karena masih tua, ya. Tapi saya enggak mau apa itu namanya menyerah dengan keadaan ini. Saya lihat Cik Melisa ya, semangat sekali ya. Puji Tuhan ya. Kita akan menari, kita akan berjoget, kita akan naikkan pujian kita. Satu pujian yang mengatakan kau 1, 2, 3. Ya. Semua joget. Hai. Wah. Satu penuh kasih
bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya juga lihat Ibu Simon ya ke kiri kanan ya. Puji Tuhan kalau kita semua pagi hari ini ada sukacita. Pak Joni boleh duduk Pak. Ya, saking semangatnya ya. Ya, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Berikanlah apa yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kita. Satu pujian di dalam buku Pahala Keselamatan nomor 122. Nyanyian nomor 122. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Bila menempuh gelombang kehidupan, hatimu menjadi takut dan bimbang. Coba hitung berkat-Mu sekalian, sungguh besar kasih dan kuasa Tuhan. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu kecil dan kau benar, darah pikul salib yang telah lumrah, hitung semua berkat-Mu maka tentu engkau akan puji Allahmu selalu. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Kalau hatimu melihat bagi surga, berkat yang lebih berharga dari uang, nanti kau mendapat dalam surga telah. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Coba hitung berkat sekalian yang diberi selalu oleh Tuhan. Coba hitung semua jumlahnya, sungguhlah besar kasih dan kuasa-Nya. Doa syafaat dan doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Mayor. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan yang telah memberkati dan menolong kami hingga hari ini. Terima kasih pemeliharaan Tuhan sempurna sepanjang minggu. Kami boleh bekerja berusaha untuk memenuhi seluruh keperluan hidup kami. Dan di hari perhentian-Mu saat ini Tuhan, kami ada dalam rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang telah kami alami. Kami bersyukur, kami boleh memberi persembahan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau suci kuduskan persembahan-persembahan yang telah diberikan dengan penuh sukacita. Dan biarlah Tuhan, kembalilah Engkau akan memberkati seluruh pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan perintahkan berkat-Mu tercurah. Sehingga sepanjang minggu ke depan lagi mereka mengalami akan kelimpahan berkat,
Mereka akan mengalami kekuatan kesehatan, bahkan mengalami damai sejahtera Tuhan atas setiap hati mereka. Sehingga dalam hari-hari yang sulit ini, pada saat kami tetap bersyukur, pada saat kami tetap bersukacita dan penuh damai sejahtera, maka kami percaya bagian Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya tercurah. Olehnya Bapa, kami terus percaya seluruh kehidupan kami, seluruh usaha pekerjaan, kami tahu Tuhan yang akan menjamin dan mencukupkannya. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka hari ini, Tuhan beri mereka kekuatan, dan biarlah hari ini mereka mengalami akan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati. Ada Ibu Santoso, ada Ibu Sindong, ada keluarga Bapak Sur dan Ibu, Tuhan berkati mereka. Biarlah hari ini juga mereka penuh dengan kekuatan, kesehatan, sukacita menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, bagi keluarga Bapak Ong dan Ibu yang sedang dalam perjalanan mereka untuk ke luar negeri. Tuhan juga memberkati, Tuhan tolong mereka, berikan waktu yang baik, sehingga sukacita mereka pun melimpah dan mereka kembali dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang jauh terpisah, Tuhan berkati. Ada keluarga Tobias, ada Dokter Elda, ada Saudari Desi, ada Saudara Dana, Saudari Edwin. Biarlah Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan tolong mereka dalam keluarga, dalam usaha dan pekerjaan, dalam seluruh rencana-rencana hidup mereka. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk anak kami Renaldi, anak kami Joan, anak kami Floreno, anak kami Bella, anak kami Jerry Setia Budi, dimanapun mereka ada. Tuhan berkatilah dalam pekerjaan-pekerjaan mereka dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan memberi yang terbaik. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami khusus berdoa untuk keluarga Cimelani. Tuhan hiburkanlah mereka sepeninggalan mertua yang kekasih. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan terus memberikan mereka kemampuan menjalani akan duka cita ini. Dan kami percaya Bapa, semua indah Tuhan mengaturnya. Bapa di dalam sorga, kami juga serahkan Tuhan bagi semua apa yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang terus dalam pengobatan. Tuhan memberkati. Ada Bapak Simon, ada Ibu Anton, ada Cilani. Tuhan kami serahkan mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan mereka terus kuat dan sehat. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan luar biasa juga memberkati. Bagi orang tua atau ibu dari Bapak Roni, kami juga berterima kasih sebab juga dia mengalami kekuatan dan kesehatan. Kami boleh melihat dan mengunjunginya. Kami bersyukur karena kami boleh berjumpa. Bapa di sorga, mungkin ada orang tua jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama beribadah dengan kami di tempat ini. Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan akan tolong, Tuhan juga sehat kuatkan. Ada orang tua dari Ibu Jane di Manado, Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan juga berikan selalu kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sebab sampai hari ini pertolongan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Apapun yang kami sedang gumuli, apapun yang sedang kami harapkan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan bagi anak kami Brian yang tiada henti kami doakan. Kami percaya waktu Tuhan yang indah akan memulihkannya Bapa. Kami percaya sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, maka akan menyatakan kasih-Mu. Dan biarlah mereka terus berserah menanti waktu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya, di mana Brian akan menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami juga menyerahkan bagi semua pelayanan Tuhan di tempat ini pun Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, berkati pemimpin kami yang terus Tuhan berjuang memerangi segala korupsi yang ada di bangsa ini. Kerinduan pemimpin kami untuk mensejahterakan masyarakat di negara ini Bapa, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah segala kekayaan alam yang dikelola, Tuhan turut campur tangan. Mereka yang mengelola, berikanlah mereka hati yang baik, sehingga semua masyarakat pun boleh menikmati segala apa yang ada di tengah-tengah bangsa ini Bapa.
Engkau berkati aparat keamanan yang menjaga negara ini. Tuhan tolong mereka Bapa untuk bekerja dengan sungguh. Kami juga berdoa untuk kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga akan menolong Bapa, supaya kota ini terus diberkati oleh Tuhan. Pemimpin yang ada, Tuhan terus tuntun dengan hikmat-Mu, sehingga terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di kota ini Bapa. Terima kasih Bapak untuk semua program pelayanan kami, ibadah Padang yang akan dilaksanakan. Tuhan juga memberkati. Tuhan Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, berbicara kepada kami sekalian. Urapi hamba-Mu Bapa. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu tidak sia-sia diberitakan, tetapi mendapat tempat yang indah di hati kami. Karena firman-Mu adalah suluh penuntun, menerangi hati kami menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami didapati hidup setia, hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam sorga yang Tuhan telah sediakan bagi kami sekalian. Ini doa kami Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Di dalam setiap pergumulan, dan masalah yang kita hadapi, biarlah tidak menyurutkan kita untuk undur dari Tuhan, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar, Tuhan selalu memberikan solusi untuk setiap pergumulan yang ada, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan pujikan dari awal. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
hidup kami. Dalam setiap kesulitan, pergumulan yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai, Engkau selalu memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang baik. Saudara sekalian, pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh berkumpul lagi di gereja Tuhan. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk kita boleh ada dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah ibadah. Kalau ini kita bisa beribadah saudara-saudara sekalian, ini sebuah anugerah yang Tuhan beri bagi kita. Baik Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita mau baca dulu Alkitab kita. Saudara yang punya Alkitab, saudara boleh membuka Alkitab saudara-saudara sekalian dalam kitab Daniel, pasal yang kelima. Kita nggak baca semua pada bagian ini saudara-saudara sekalian. Ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-28. Dibilang demikian, ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media di Persia. Ya sampai situ 28 ya. Lalu 2 Timotius 2. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Surah bisa lihat di situ, ayat 21.
Jika seorang mencucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari bagian firman Tuhan. Kita mau belajar tentang keberhargaan hidup, gitu loh. Saya tertarik untuk mengangkat tema ini, saudaraku, tentang hidup berharga itu. Keberhargaan hidup menjadi penting. Karena saudara-saudaraku, kalau kita melihat konteks kehidupan ini, maka orang bisa menilai dua hal tentang keberhargaan hidup. Yang pertama, keberhargaan hidup itu dapat dinilai dalam konteks dunia. Artinya saudara-saudaraku, waktu kita bicara tentang hidup berharga dalam konteks dunia ini, maka saudara-saudaraku, ada banyak orang yang beranggapan bahwa berharganya diri kita ini, keberhargaan diri kita ini diukur dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Ini konteks berpikir dunia. Waktu kita bicara tentang keberhargaan diri kita, maka orang dunia katakan orang yang mempunyai nilai berharga dalam hidupnya pada waktu dia memiliki segala sesuatu yang dimilikinya. Ini standarnya. Ini ukurannya, saudara-saudaraku. Misalnya apa? Dia memiliki perhiasan yang mewah, barang-barang bermerek, gitu. Lalu saudara-saudaraku, dia mempunyai rumah yang mewah, jabatan yang tinggi. Ini kadang-kadang menjadi ukuran keberhargaan hidup kita, ya enggak? Ya kan? Wajahnya cantik, penampilannya oke, badannya slim, ya kan? Wajahnya ganteng. Ini kadang-kadang ukuran keberhargaan diri kita. Sehingga nggak heran saudara-saudaraku, orang berani mengeluarkan uang yang banyak untuk yang namanya facial, ya enggak? Orang berani mengeluarkan uang yang banyak untuk namanya bikin wajahnya jadi bagus gitu, ya enggak? Oplas, ya enggak? Itu dilakukan apa? Tentang sebuah keberhargaan diri gitu loh. Kalau penampilannya oke, sedot lemak, sedot ini dan atau sedot apa, atau sedot WC aja, ya enggak? Ya kan? Supaya apa? Supaya dalam kondisi-kondisi yang bagus gitu loh. Karena dia pikir bahwa kondisi tubuh, wajah cantik, wajah ganteng, rambut yang pirangnya sampai pirang-piring gitu, iya enggak? Itu menganggap bahwa itu keberhargaan diri gitu loh. Sehingga konteks dunia ini menjadi konteks banyak dalam kehidupan orang percaya. Gitu. Kemarin saya 3 hari ikut kegiatan di Grand City, saudaraku, kegiatan Persi ya. Wah, saudara kalau mau lihat itu laptop model apa semua ada, saudara sekalian. Dari model laptop yang di tangan kecil, yang tangan besar, yang balik-balik, yang lipat-lipat semua ada gitu loh. Waktu kita mulai pertemuan, mulai buka semua buat laptop di meja, saya bilang wow. Saya agak sedikit malu buat laptop saya, saudara sekalian, karena laptop saya jadul, ya enggak? Ya enggak? Mereka semua luar biasa. Dan mantap dia, mulai begini, yang model begini yang dia keluar, saudara sekalian. Ngeri enggak ya? Ya tuh, saya pikir luar biasa. Ini menjadi sebuah kepercayaan dirinya muncul. Jadi ada banyak orang melihat tentang keberhargaan diri itu diukur berdasarkan harta, jabatan yang dimilikinya. Sehingga terjadi apa? Banyak orang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan yang namanya tujuan sebuah jabatan, tujuan sebuah kedudukan. Saudara melihat apa yang terjadi saat ini? Ya enggak? Kurang apa orang punya gaji 2 miliar masih korupsi misalnya? Ya enggak? Saudara dia itu korupsi apa itu, timah itu sampai triliun-triliunan, kurang apa kayanya itu? Tapi masih mau mengambil uang gitu, masih mau korupsi. Artinya apa? Dia menempatkan bahwa keberhargaan dirinya itu adalah karena jabatannya, karena uang yang dimilikinya, ya enggak? Kalau sudah kartu kreditnya sudah sampai 10, 20, dia buka dompet, jajar saudara kalian. Dia tinggal gini, bayar pakai apa, ya enggak? Kita yang paling banyak kartu BPJS, saudara sekalian. Ya enggak? Itu menjadi kepercayaan diri, itu dunia katakan. Keberhargaan diri dalam konteks dunia, saudaraku, seperti itu. Tetapi kita belajar waktu Tuhan memandang kita, maka saudara-saudara sekalian, Tuhan memandang kita berharga bukan pada apa yang kita pakai gitu loh. Saya senang saudara sekalian, ya kan, postur tubuh saya nggak begitu bagus ya nggak terlalu tinggi kayak Ega gitulah ya, gitu ya nggak. Tapi Tuhan nggak lihat dari postur tubuh saya. Orang Tuhan nggak lihat dari wajah saya. Tuhan nggak lihat dari harta yang saya miliki. Keberhargaan Tuhan atas hidup kita itu tidak dipandang dari apa yang saudara pakai. Maka saya senang bela kesalahan itu pakai baju putih, amin, ya enggak?
Ya enggak? Saya enggak tahu Freddy punya baju putih berapa? 1 atau 2? 3 ya, luar biasa. Ya enggak? Walaupun udah agak kuning-kuning sedikit, putih lah pokoknya kan. Putih-putih krem gitu ya kan. Ya enggak? Ini kita senang ya, belas-belas seperti itu. Kalau kita ibadah pakai baju putih semua, enggak tahu mana orang kaya, mana orang miskin, ya enggak? Semua putih. Ya kan waktu pulang gereja kalau kita tahu mobilnya itu, baru kelihatan lah sedikit derajatnya berbeda, ya enggak kan? Tuhan enggak lihat itu, Tuhan enggak lihat apa yang kita pakai. Terus kalau bicara keopsiran tuh enggak ada opsi yang pakai emas di leher gini, enggak boleh itu saudara kalian. Ya enggak? Enggak ada, pakai anting-anting sini enggak ada itu Bu. Enggak ada itu opsi anting-anting sini enggak ada itu. Ya enggak? Jadi kita bicara bahwa waktu Tuhan bicara tentang keberhargaannya atas hidup kita, maka dia enggak lihat apa yang kita pakai. Apa yang kita miliki. Tuhan tidak mengukur harga diri kita berdasarkan hal-hal yang bersifat materi yang kita peroleh gitu. Sehingga konteks yang mau kita bahas hari ini adalah bahwa lalu Tuhan melihatnya dari apa? Apa yang Tuhan nilai dari hidup kita sebenarnya? Sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Apa standar Tuhan membuat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan? Ini menjadi penting. Sehingga pada waktu kita pulang dari gereja ini, kita menjadi orang yang confident, percaya diri. Kemanapun kita pergi, kita percaya diri bahwa kita berharga di mata orang. Biar aja, yang penting kita berharga di mata Tuhan. Saya mau menempatkan itu pada diri kita. Gitu. Nah, kita belajar yang pertama, saudara sekalian. Apa standar Tuhan? Apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap diri kita sehingga kita menjadi orang yang berharga bagi Tuhan? Yang pertama, penilaian Tuhan dalam hidup kita menjadi orang yang berharga, yang pertama adalah kita harus memiliki namanya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ini penilaiannya. Ini nilai Tuhan atas hidup kita. Yang saya katakan tadi tidak melihat apa yang kita miliki, kita pakai, tapi Tuhan lebih bicara kepada apa yang di dalam kita. Apa itu bahasanya itu? Inner beauty-nya gitu. Ngeri ya. Kalau saya bahasa itu saya Pak Roni saya bingung itu. Ya, memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Coba lihat tadi Daniel pasal yang kelima misalnya. Ya 23-28. Kita tahu pada konteks itu saudara-saudara kita belajar bagaimana seorang raja yang bernama Belsyazar. Alkitab bilang dia mengadakan jamuan pesta yang mewah. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau raja membuat jamuan pesta yang mewah saudaraku pada waktu itu adalah hal yang biasa. Kebiasaan hidup orang-orang pada waktu itu, raja-raja pada waktu itu, maka dia selalu mengadakan nama jamuan pesta dengan mengundang kaum bangsawan dan penguasa-penguasa pada waktu itu. Konteksnya saya katakan tidak ada yang salah. Ya enggak? It's okay, silahkan. Kau mau buat pesta, oke, mau buat apapun silahkan, tidak ada yang salah. Karena itu menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan pada waktu itu. Pertanyaannya apa yang salah? Yang salahnya adalah saudara-saudaraku, pada waktu raja itu membuat acara pesta, membuat jamuan-jamuan kepada para bangsawan, maka apa yang terjadi saudara-saudara sekalian, raja ini mempergunakan yang dikatakan perabot-perabot pesta yang diambil dari bait Allah yang digunakan dalam ibadah kepada Yahweh. Ini salahnya. You buat pesta silakan aja, tapi jangan ambil dong apa yang sudah dibuat dalam rumah Allah gitu. Nah raja ambil itu saudara sekalian, karena pada waktu itu semua barang-barang yang dalam bait Allah itu barang-barang istimewa, barang-barang yang berharga gitu loh. Nah pada waktu itu si raja ini mengambil itu saudara-saudaraku, digunakan dalam ibadah, dia pakai. Dan apa yang terjadi? Raja juga menggunakan perlengkapan yang ada di kemah suci itu untuk dipakai dalam acara pesta yang dilakukan oleh manusia dan menghilangkan sebuah konsep yang namanya menghormati Allah. Ini yang salah. Sehingga kalau saudara baca dalam Daniel 5:23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta bersama Tuanku pada istri Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Padahal kau nggak tahu katanya bahwa nafasmu pun, jalanmu pun Tuhan yang tentukan. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Artinya raja ini tidak pernah memiliki rasa hormat dan takut kepada Allah. Justru apa? Dengan mengadakan pesta, mempergunakan semua perabot-perabot yang ada dalam rumah Allah, menunjukkan tentang jabatan dan kedudukan duniawinya yang bisa mengalahkan penghormatan kepada Allah. Kesimpulannya adalah raja ini menjadi orang yang meninggikan dirinya dan tidak menghormati Tuhan.
Nah Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita berharga di mata Tuhan, lagi saya katakan bukan berdasarkan apa yang kita pakai dan miliki. Itu ingat. Kita berharga di mata Tuhan karena apa? Karena kita menaruh rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ini penting. Takut akan Tuhan itu tidak berkonotasi negatif. Tetapi takut akan Tuhan itu seharusnya merupakan sebuah sikap yang positif kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita memahami pemahaman itu, maka saya dapat menyimpulkan pada waktu orang berbicara, Alkitab bicara tentang takut akan Tuhan, itu artinya yang pertama adalah adanya penghormatan kepada Tuhan, bukan karena adanya suatu hukuman yang diterima. Itu namanya. Takut akan Tuhan adalah penghormatan kepada Tuhan, bukan karena ada suatu hukuman yang diterima. Artinya gini, oh kalau saya nggak hormat, maka saya dihukum. Itu kemunafikan. Ya enggak? Itu sama kalau kita kerja, ada bos, kita rajinnya kerja. Kalau ada bos kita luar biasa. Kalau nggak ada bos kita kerja sembarangan. Itu kemunafikan. Takut akan Tuhan bukan bicara kemunafikan. Ya enggak? Kan Indonesia begitu tuh. Ya enggak? Kalau ada bosnya di situ, wah dia kerja luar biasa. Coba nggak ada bosnya, udah besok udah kemana tuh? Nggak tahu udah pergi kemana. Itu kemunafikan. Jadi waktu kita bicara akan Tuhan, maka kita memahami tentang menghormati dan mengenal Dia sebagai Tuhan yang absolut. Apa itu yang absolut? Absolut artinya apa? Tuhan yang terbatas, Tuhan yang mutlak atas hidup kita. Ini yang disebutkan konteks takut akan Tuhan. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah menyadari bahwa Tuhan tidak terbatas dan Tuhan yang mutlak, maka apapun yang kita kerjakan, ya kan? Kalau saya berapa itu? 3:23 ya. Apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini takut akan Tuhan. Waktu engkau bekerja pun, itu adalah merupakan ibadah. Sehingga harus bekerja dengan sungguh, bukan karena ada bosmu baru kau kerja. Ada bos baru kau sungguh-sungguh. Kalau nggak ada bos nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Ini konteks namanya takut akan Tuhan. Yang saya katakan tadi, mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang absolut, nggak terbatas. Tuhan yang ada di mana-mana. Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Tuhan yang melihat apa yang kita perbuat. Dia absolut, saudara sekalian. Artinya kalau orang memahami ini, nggak ada orang Kristen yang korupsi, benar nggak? Nggak ada orang Kristen yang namanya apa? Menjual narkoba, nggak ada itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang absolut, yang nggak terbatas, yang melihat apapun. Jadi ini penting. Waktu engkau bekerja dengan benar, bekerja dengan sungguh, bekerja dengan serius. Tidak ada pemimpinmu, kerja dengan sungguh. Waktu engkau beribadah melayani, siapapun pemimpinmu di sini, siapapun hamba Tuhanmu di sini, engkau harus melihat tentang Tuhan yang absolut, bukan melihat tentang hamba Tuhan yang absolut. Jadi berganti pun para pemimpinmu, berganti pun opsirmu melayani, kau akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat Tuhan yang absolut. Kita akan melayani dengan sungguh. Siapapun itu saudara sekalian memimpinmu, kau akan lihat, saya akan terus melayani Tuhan karena saya punya Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup saya. Takut akan Tuhan juga mengajarkan kepada kita adalah kehidupan yang menghormati Tuhan dan meninggikan Tuhan, mengutamakan Tuhan dan menaati firman Tuhan. Jadi konteks ini saudaraku mengajar kepada kita, kalau engkau menghormati Tuhan maka engkau harus menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, menaati firman Tuhan. Ini penting. Sehingga apa yang kita katakan pada waktu kita bicara tentang rasa takut dan hormat kepada Tuhan, itu harus terrealisasi dari apa? Dari totalitas hidup kita. Waktu kita beribadah misalnya, waktu kita sedang dalam gereja misalnya, maka kita harus percaya waktu kita beribadah kepada Tuhan, ini bukan bicara masalah gedung saja. Tapi waktu kita beribadah kepada Tuhan, maka ada hadirat Tuhan yang hadir di tempat ini. Saudara yakin gak itu? Kalau saudara gak yakin, sia-sia kamu bangun pagi dan datang ke gereja ini. Waktu kita beribadah kepada Tuhan,
maka kita percaya bahwa ada hadirat Tuhan yang hadir di tempat ini. Sehingga kesadaran itu harus kita miliki untuk kita beribadah, takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi duduk dan beribadah dengan apa? Ya sibuk kita lihat Alkitab, di Alkitab. Habis Alkitab dibaca, keluar mulai lihat WA, lihat apalah, komen apa. Close HP-mu. Kalau engkau sedang beribadah. Karena ada hadirat Tuhan di sini. Amin. Tuhan lihat waktu Musa bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Sebab di mana engkau berdiri adalah tempat yang kudus. Tuhan mau engkau datang beribadah dengan Dia dengan hati yang tulus. Tunjukkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Karena di tempat ini ada Tuhan. Di tempat ini ada Allah yang siap untuk memberkati hidupmu. Sehingga menjadi penting saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memiliki namanya kefokusan dalam sebuah peribadahan. Karena apa? Karena kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Jadi yang pertama kita belajar, pada waktu penilaian Tuhan tentang keberhargaan hidup kita, maka itu dinilai dari pada waktu kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, dalam 2 Timotius 2:21, coba buka Steve. 2 Timotius pasal 2. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya. Saudara-saudara Katolik itu kan di dalam bahasa Alkitabnya, di dalam bahasa aslinya kata menyucikan itu artinya adalah membersihkan dengan secara menyeluruh. Kata membersihkan, kata menyucikan itu dalam bahasa aslinya dikatakan dengan membersihkan dengan komplit. Gak ada yang tersisa. Kalau saya makan nasi goreng, dibilang nasi goreng komplit Pak ya. Oh iya pakai ini, gini. Satu lagi Pak, komplit harus ada. Apa itu? Tidak pakai lama. Itu tambah komplit terakhir. Oh ada telurnya, ada udangnya, ada ininya. Ini komplit Pak. Satu lagi kekurangan komplit harus ada. Tidak pakai lama, itu komplit. Gitu. Waktu kata menyucikan itu pembersihan, membersihkan dengan secara menyeluruh dan komplit. Waktu Paulus menuliskan bagian ini saudara-saudaraku, maka pernyataan Paulus di sini tidak lain bahwa supaya orang-orang percaya yang saleh itu, orang-orang percaya yang taat itu, dia harus apa? Memisahkan dirinya dari orang-orang percaya yang tidak murni, yang tidak bersih, yang tidak taat, yang tidak patuh kepada Tuhan. Sehingga pada waktu kita bicara memiliki kehidupan rohani yang baik, maka itu sebuah nilai yang penting yang Tuhan buat bagi hidup kita untuk menjadi berharga di mata Tuhan. Sehingga pemahamannya, seorang yang berharga di mata Tuhan itu artinya adalah orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik. Lagi saya katakan, orang yang berharga di mata Tuhan dalam konteks kehidupan rohani yang baik, maka dikatakan dia harus memiliki namanya kehidupan rohani yang baik dalam standarnya Tuhan. Ingat itu, bukan standar kita, ya kan? Standarnya Tuhan. Kita katakan kita ibadah udah baik, tapi Tuhan bilang you belum baik karena ibadahmu gak sungguh-sungguh. Lalu Tuhan katakan, oh saya udah melayani Tuhan, udah main ini, tiap pagi sore saya melayani, udah baik. Tuhan bilang enggak, karena motivasimu karena tugas, karena jadwal, bukan karena engkau mengasihi Tuhan. Belum baik. Belum baik saudara sekalian. Jadi pada waktu kita mau kehidupan rohani yang baik, maka kita menempatkan standarnya Tuhan, bukan standar kita. Beda loh, jangan samakan. Ukuran baik menurut manusia, beda ukuran menurut Tuhan. Waktu saya, Pak Yupito tolong saya bilang, wah Pak Yupito ini luar biasa, baiknya luar biasa. Wajahnya semakin, saya puji-puji dia, wajahnya semakin muda, rambutnya semakin hitam, iya enggak? Kayaknya enggak usia-usia 70 Pak, kayak 50. Wah saya puji-puji dia. Karena apa? Karena dia baik sama saya. Ya enggak? Gimana Angel? Setuju kok itu? Ya, wajahnya soalnya kan muda wajahnya. Ya enggak? Jalannya masih gagah. Siapa percaya umurnya
70 tahun, nggak ada. Ya enggak? Masih koko, ya enggak? Ya enggak? Karena dia baik, saya puji. Ini konteks ukuran baik manusia. Waktu manusia bicara baik, maka dia selalu akan memberikan pujian karena kebaikan itu. Tapi pada waktu Tuhan bicara tentang standar kebaikan, Tuhan itu beda dengan kita. Tuhan gak perlu pujian kita kok. Gak perlu. Tuhan baik, oh Tuhan itu ganteng, gak ada itu. Gak perlu. Tapi bagaimana kau bisa menilai tentang kebaikan Tuhan? Lakukan, engkau hidup untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Itu tujuan kebaikan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, miliki kehidupan yang baik. Dalam standar Tuhan, apa standar Tuhan itu? Mengenal dan menjalankan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini standarnya Tuhan. Kadang-kadang saya suka ganggu anak-anak muda, jemaat, melayanilah pagi sore, nanti kamu pagi LCD sore singer. Waduh kok saya pagi sore Pak capek kali. Gitu. Ya gak apa-apa sih, saya cuma guyon-guyon aja. Saya cuma melihat bahwa sejauh apa kita melihat standar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti tadi raja itu. Daniel bilang bahwa nafasmu pun itu Tuhan yang kasih. Gitu. Jadi ini bicara tentang standar. Mengenal dan menjalankan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi lakukan itu. Jadi jangan malas beribadah. Saya nggak apa-apa nih, saya mau ngomong apa aja sebulan lagi saya pindah kok. Saudara mau marah sama saya, mau marah apa? Mayor, terserah lah. Ya, 30 hari lagi saudara sekalian. Say goodbye. Nggak apa-apa sih bicara bagaimana. Ibu Selamat setuju ya? Setuju kita ya? Setuju ya? Setuju kali. Saya Ibu Selamat ini baik sekali, maka itu dia selalu muda terus. Itu ukuran manusia Bu, tapi ukuran Tuhan bilang ibu udah tua gitu loh. Yang kedua, berharga di mata Tuhan itu artinya apa? Dia harus memiliki karakter Kristus dalam dirinya. Nah pertanyaannya, apa itu karakter Kristus? Kalau kita bicara Alkitab, maka karakter Kristus itu adalah bersyukur, itu karakter Tuhan. Rendah hati, pemaaf, penyabar, tulus, siap menderita dan sebagainya. Itu karakter Tuhan. Jadi waktu kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, kita harus memiliki karakter Kristus. Artinya apa? Sifat akhlaknya Kristus itu harus kita miliki dan kita lakukan. Yang tadi itu bersyukur saudara sekalian. Ya enggak? Enggak gampang saudara sekalian, ya enggak? Ku nyanyi haleluya, bisa nyanyi. Tapi dalam hati bilang, aduh Tuhan, saya ini punya persoalan berat sekali. Kenapa Tuhan enggak jawab doa saya? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan? Gak bisa. Bersyukur. Waktu kita memiliki karakter Kristus, kita harus apa? Rendah hati. Kita harus apa? Siap menderita. Ini yang sulit saudara sekalian. Banyak orang Kristen gak siap menderita. Banyak orang Kristen mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk. Ini yang terjadi. Saudara belum punya karakter Kristus. Kalau saudara punya persoalan, punya pergumulan, saudara tinggalkan gereja, saudara gak mau melayani, saudara off dalam beribadah dan melayani Tuhan, saudara belum punya karakter Kristus. Ya enggak? Setuju ya? Setuju lah, kalau gak setuju saya berhenti nih. Ya toh? Setuju ya? Setuju, dan itu terjadi. Harus ada kerendahan hati, itu karakter Kristus. Jadi itu kita lakukan. Yang ketiga dia bilang apa? Yang berharga di mata Tuhan itu dia harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Orang Kristen, saya mau gini, tidak hanya dikuduskan agar memiliki relasi dengan Allah, tidak itu aja. Tetapi saya mau katakan, orang Kristen itu dikuduskan supaya apa? Supaya mampu meraih tujuan pembenaran Allah atas hidup kita. Tidak ada yang bisa membenarkan kita kecuali Allah yang bisa membenarkan kita. Udah baik pun kita nggak dibenarkan. Mayor Tampu Bolon sudah baik pun orang bilang nggak benar itu mayor, tak beres dia itu, tak bagus dia itu, terserah. Nggak bisa. Pembenaran itu kita hanya bisa dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Harus punya hidup kudus. Jadi bukan hanya membangun relasi dengan Allah, tapi kekudusan itu juga supaya kita mampu meraih tujuan pembenaran Allah. Waktu kita sudah menjalankan hidup kita dengan kekudusan Tuhan, maka kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Abraham dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Dia mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Pembenaran itu adalah pembenaran Allah. Jadi saya nggak pernah pusing. Saudara mau marah kalau saya khotbah keras, saudara mau apapun,
No, tidak saya pikirkan. Karena saya harus menyampaikan tentang kebenaran Allah dalam firman Tuhan pada saudara-saudara sekalian. Jadi ini orang berharga mata Tuhan. Dia harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Dia harus punya karakter Kristus dan dalam kekudusan Tuhan. Yang terakhir, apa value-nya Tuhan, nilainya Tuhan atas hidup kita? Ayat 21 bagian C. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Ya, saudara perhatikan tuh. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Pertanyaannya, udah layak nggak kita dipakai Tuhan, saudara sekalian? Kalau saudara baca bagian ini, saudaraku, maka dikatakan ada sebuah perabot mulia itu sangat berguna bagi tuannya. Gambaran perabot itu adalah hidup kita. Gambaran perabot itulah diri kita. Jadi artinya kita hadir di dunia ini maka ditentukan dengan tujuan Allah dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi ingat itu. Oh, kebetulan saya hadir di dunia ini, enggak ada kebetulan. Apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun kondisi hidupmu, tidak ada bicara tentang sebuah kebetulan. Tapi semua itu adalah rencana Allah dan punya tujuan. Artinya apa? Artinya kita di dunia ini maka ada tujuan supaya apa? Supaya kehidupan kita itu bermanfaat dan berguna bagi Tuhan. Ya kan? Dikuduskan lain dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara bisa bayangkan, hidup kita ini menjadi berharga, berguna bagi Tuhan. Ya, dilakukan, diberikan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi apapun keberadaan kita, apapun hidup kita, maka saudara-saudaraku kita belajar supaya kita harus hidup untuk mendekatkan dan menyatukan diri kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita produktif dan hidup kita berproduksi dengan baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa nilai berharganya yang Tuhan buat bagi kita, ya kan? Pada waktu kita mau mempergunakan hidup ini sebagai sebuah hidup yang bermanfaat dan berguna bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah bahwa sudahkah hidup kita bermanfaat kepada Tuhan? Udah berguna gak hidup kita sama Tuhan? Jangan-jangan sesama orang aja kita gak bermanfaat. Ada dia lagi, mulutnya itu loh. Mana nih Pak Lambe, mana Pak Lambe? Gak ada ya? Ya kan? Lambenya itu loh. Tukang gosip. Orangnya kepuan. Kalau mau tahu semua ditanya, mau tahu kepuan. Mulutnya itu loh. Ih, bibirnya doer kali. Enggak. Kedoeran gitu loh. Gak bermanfaat. Sama teman sebelahnya gak bermanfaat. Sama teman kan gak bermanfaat. Bagaimana sama Tuhan? Ya enggak? Jadi kita berharga. Kita harus menjadikan hidup kita ini bermanfaat. Berguna bagi Tuhan. Dan sampai orang bilang, oh gak ada dia pun gak masalah lah. Gereja ini tetap jalan kok gak ada dia. Jangan sampai orang bilang begitu. Ingat, kita berbeda karunia. Betul gak? Kita berbeda talenta. Tapi saya mau katakan, itu berguna bagi Tuhan. Itu bermanfaat bagi Tuhan. Waktu kita mempergunakan talenta dan hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tutup dengan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi perhatikan itu. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan apa? Pekerjaan yang apa? Yang baik. Jadikan hidupmu jadi yang baik, mulutmu jadi yang baik, perkataanmu yang baik, perkataanmu yang bermanfaat, yang membangun. Dan karena perkataan-perkataan kita orang mundur dari gereja. Dan karena mulut kita orang gak mau beribadah. Jangan karena perkataan kita orang bilang saya gak mau beribadah, masih dia di situ, mulutnya gak beres, mulutnya gak benar. Gara-gara perkataan kita, sikap kita, ada banyak orang gak mau beribadah karena hidup kita gak bermanfaat dan berguna. Jadikanlah hidup kita berguna bagi Tuhan, bermanfaat bagi Tuhan, dan bermanfaat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita.
Dengan sebuah pujian, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur padamu. Kita menyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian, sebagai doa kita kepada Tuhan. Waktu saya menulis khotbah ini dan saya mulai melihat dan saya belajar bahwa saya sangat berharga bagi Tuhan. Wah, kekurangan saya banyak saudara sekalian. Waktu saya ikut kegiatan Persi 3 hari di Grand City saudara sekalian, saya lihat orang-orang tua hebat sekali, luar biasa. Saya ikut dalam workshop expert legal, wah mereka sampaikan luar biasa. Dan saya pikir, orang-orang ini. Terus saya jadi bangga kepada Tuhan. Karena saya juga diperkaya dari pengetahuan orang kepada saya. Itu memberanikan saya melangkah dalam tugas saya yang baru saudara sekalian. Kemarin konsultan hukum, penasihat hukum Bala Keselamatan telepon saya dan tanya, Mayor, udah di Semarang belum? Saya bilang belum Pak, nanti per 1 Juli. Oh saya kira 1 Juni, mulai kita bicara saudara sekalian. Dia bilang kita akan banyak berinteraksi Mayor, kita akan mulai banyak berhubungan terus. Karena kita akan membicarakan hal-hal yang besar di teritori ini. Kita akan mulai buat ketaatan-ketaatan kepada semua aturan, hal keuangan dan sebagainya. Terus saya bilang, Pak, ajar-ajar saya Pak, saya kurang pinter gitu. Oh nggak apa-apa Mayor, beres. Kalau kita bersama terus, saya tunggu Mayor ya bulan Juli ya. Saya pikir dalam kekurangan saya menjadi berharga di mata Tuhan karena Tuhan taruh orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menolong saya. Mari saudara sekalian berkata, hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang tidak berharga bagi Tuhan. Waktu kita punya persoalan, kita punya pergumulan, bukan berarti Tuhan membenci kita. Sehingga kita katakan, aku gak berharga Tuhan karena aku seperti ini. Tidak saudara sekalian. Apapun kondisi tubuhmu, apapun keberadaan dirimu, Tuhan gak melihat itu dalam hidupmu. Nilai Tuhan waktu engkau punya hormat dan takut kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Orang boleh membencimu, orang boleh tidak senang kepadamu, tapi ingat, ada Tuhan yang menghargai hidupmu saudara sekalian. Dengan pujian ini, ada bangku anugerah, engkau mau berdoa berlutut, silahkan membawa apapun dalam hidupmu, apapun itu, silahkan berdoa kepada Tuhan hari ini. Dengan pujian ini, ambil waktu untuk berdoa. Oh ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, maka ada pujian yang keluar dari mulutnya. Amin. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku renung. Merenungkan kebaikan Tuhan membuat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Gak ada hal yang tidak bernilai dalam dirimu bagi Tuhan. Dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Ada beberapa jemaat yang sedang berdoa. Saya nggak tahu hari ini kau sedang punya apa. Saya mau kata gini, bahwa kita punya Allah yang berabsolut. Dia yang mutlak, tidak terbatas. Dia kenal sekarang isi hatimu pun dia tahu hari ini. Pergumulanmu pun dia tahu.
Dia nggak terbatas dengan apapun melihat keadaanmu hari ini. Yang penting Tuhan mau adalah engkau mau nggak merespon Tuhan. Maukah engkau mengalami pemulihan Tuhan? Engkau mau datang kepadanya, berdoa, berlutut, merendahkan hatimu di depan Tuhan. Ini menjadi penting. Saya mau kita nyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita lagi. Kalau saudara mau datang berdoa, kalau Tuhan suruh engkau datang hari ini, engkau datang. Jangan keraskan hatimu. Jangan kau malu dan rendahkan hatimu hari depan Tuhan. Jangan kesombonganmu engkau taruh dalam hati hidupmu. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Dia mau memberkati hidupmu hari ini. Dia mau berkati hidupmu hari ini. Ya Tuhanku, aku hendak berbasmi bagimu selama aku hidup. Selama aku hidup, ya Tuhanku, ya Allahku, aku mau bermazmur. Aku hendak bermazmur bagimu selama aku ada. Inilah ya Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku. Amin. Saya akan berdoa untuk kita sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Waktu kita ulangi kornya, kalau saudara mau ke bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Atau ingin berdiri tempat duduk pun lakukan itu. Silakan berdiri, kau mau berdiri mau ke bangku anugerah, lakukan itu. Dan saya akan berdoa. Itu saudara-saudara sekalian, kata-katakan, inilah yang kami renungkan Tuhan. Silakan mau bangku anugerah atau ingin berdiri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Inilah yang ku renung. Amin, haleluya, haleluya. Ada 1, 2. Lihat kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita mau berdoa. Jangan andalkan kekuatanmu dan pengagungan kepadamu Tuhan. Amin. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan. Haleluya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya hari ini Tuhan akan memberkati hidupmu. Engkau berharga, sangat berharga bagi Tuhan. Kau dengar Tuhan dan hatiku suka kan. Mari saudara sekalian terima berkat itu. Haleluya. Katakan sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Amin. Dan hatiku
bersuka dan hatiku bersuka dan hamba menumpangkan tangan hamba-Mu Tuhan untuk setiap kami yang berdoa hari ini. Kami yang berdoa di bangku anugerah, apapun jadi doa-doa kami Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab doa kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk mengabulkan setiap doa kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, yang akan menjawab setiap doa-doa kami. Hamba berdoa setiap kami yang berdiri, hamba menumpangkan tangan hamba-Mu kepada setiap jemaat-jemaat yang sedang berdiri. Apapun doa mereka, apa mereka naikkan, mereka sedang berdiri ke hadapan Tuhan, membuktikan mereka membutuhkan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka, Tuhan dengar doa mereka. Siap pergumulan mereka Tuhan jawab, Tuhan nyatakan. Waktu sedang berdoa untuk sakit penyakit mereka disembuhkan, untuk berdoa untuk pendidikan mereka diberi keberkat Tuhan. Waktu mereka menghadapi tantangan-tantangan kehidupan rumah tangga, Tuhan berikan mereka pemulihan dan kemenangan. Waktu mereka menghadapi apapun dalam sakit penyakit hidup mereka, Tuhan juga sembuhkan. Berdoa untuk setiap kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami. Kami juga berdoa Tuhan, Tuhan tolong kami menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami sudah melayani hari ini, Tuhan juga berkati kami. Apapun bagian kami, apapun tugas kami hari kami boleh melayani Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau pasti memberkati kami. Kiranya Tuhan terus nyatakan kuasa-Mu, talenta-Mu bagi kehidupan kami, untuk kami terus melakukan yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan kami kepada Tuhan. Berkati gereja ini, berkati umat-umat-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Yupito Muntono. Haleluya. Terima kasih kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ibu Elsia, Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan khotbah-khotbah tadi itu meninggalkan pesan dan kesan. Ya, jadi enggak tahu, mungkin minggu depan rasanya kayak gitu lagi ya. Pesan dan kesan, ya. Amin. Jadi intinya kesetiaan. Ya, intinya di situ bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau prajurit-prajurit Kristus supaya setia kepada Tuhan. Kalau yang pesan-pesannya tidak perlu saya sampaikan lah ya. Saya rasa itu sudah tahu sendiri lah. Kita kalau sebagai anak-anak Tuhan ya tentunya harus seperti karakter Kristus ya. Tadi sudah yang bengok-bengok itu ya didengerin aja. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Sebentar ada sekolah minggu, sore ada ibadah tebusan, dan jangan lupa nanti pada tanggal 29 kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja tidak ada di sini, gerejanya dilakukan ibadah padang ya. Jadi itu yang terpenting, jangan nanti ada yang kecelik di sini ya. Tanggal 29 nanti akan dijelaskan tersendiri oleh Ibu Elsia. Lengkapi data sebaik-baiknya, jangan sampai ada yang tercecer ya, atau kancrit ya, nanti gerundel-gerundel, hindari itu ya. Jadi kalau kita mau ibadah, ibadahlah dengan benar supaya ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan, itu pada intinya ya. Kemudian saya juga menerima persembahan dari NN, anak muda, sudah mulai mensponsori ya, anak muda 550.000 untuk peremajaan daripada mobil ya, mungkin bisa diikuti dengan yang lain. Kemudian berita duka ya, ibu mertua daripada Ibu Melani ya, sudah dipanggil Tuhan tadi pagi ya, jamnya saya tidak buka ini, jam 4 lebih rasanya ya. Oma ini kalau pas hari-hari besar, misalnya Natal gabungan, Paskah gabungan, dia hadir ya, biasanya pada jam sore hari.
cuman keyakinannya berbeda ya. Jadi diharapkan daripada Bapak Ibu Saudara nanti kalau memang ingin memberikan penghormatan yang terakhir, ya dipersilakan ya. Nanti kabarnya bisa minta ke saya, bisa ke OP, bisa ke Busek ya. Saya persilakan bagi yang ingin memberikan penghormatan yang terakhir. Kemudian terpujilah Tuhan bahwa perbaikan rumah Opsir sudah selesai, sudah saya clearkan semua ya, sudah saya kasih penjelasan. Itu biasa ya. Jadi Opsir yang lama meninggalkan yang terbaik, kemudian diberikan kepada Opsir yang baru ya. Dana yang terpakai itu 5/8 daripada total yang sudah di ACC oleh kantor pusat. Jadi kalau mau digunakan lagi masih ada 3/8, tidak tahu apa ya. Saya rasa itu aja. Saya semuanya di masa-masa ini tidak lama lagi juga Opsir pemimpin yang lama akan meninggalkan tempat ini, masuk dalam pos yang baru. Dia lagi mempersiapkan juga hal-hal yang banyak. Tentunya ya, memang nggak mudah perpindahan itu. Kita pindah satu kamar ke satu kamar aja susah kalau misalnya bermalam ya toh. Jadi biarlah didukung di dalam doa. Semoga pelayanan yang nanti di tempat yang baru juga membuahkan hasil yang terbaik. Kalau tadi omongnya di lewat platform di forum ini 30 hari lagi ya, berarti ya enggak tahu, nanti diumumkan sendirilah jamnya berapa, ibadahnya model apa, mau 3 Ada sambal. Tempat ibadah kita ya di agrowisata Bakti Padang Pasuruan ya. Bakti alam kok Bakti Padang ya, Bakti alam. Bakti alam Pasuruan ya. Saya mengharapkan semua ya yang sudah hadir jangan lupa, yang mendaftar jangan lupa hari Kamis yang akan datang ya. Boleh membawa bekal sendiri ya. Nanti pada saat di sini saya akan berikan apa ini namanya? Rincian untuk acara ya. Apa yang dilakukan di sana karena banyak sekali yang akan kita lakukan di sana. Ya, ya. Setelah ibadah banyak sekali ya acara yang harus dilakukan nanti ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Mayor. Jadi pendaftarannya sudah closet ya Bu ya? Ya, sudah closet pendaftarannya. Jadi sudah closet. Halo, wih lagi berdoa Pak Yobi kayaknya. Ya, itu aja saudara-saudara sekalian. Lalu itu ada ya, itu diambil saat ibadah Padang. Silakan pesan. Ya silakan pesan itu. Nanti kita pas makan pakai sambal ini. Iya toh, jadi beli di situ ambil pesan di situ pas makan langsung. Nah itu ya. Jadi itu silakan diambil itu saudara, silakan diambil tuntunan PKW. Anak-anak muda kan berangkat tanggal berapa ini? 6 ya. Ke Tomdiv di Jawa Tengah. Ini udah clear, tinggal berangkat saja. Nanti kita akan kumpul jam 4, jam 5 pagi akan kumpul bersama-sama di Matahari Terbit, akan berangkat dari sana. Begitu ya Pak Yudi ya? Saya kan nggak ikut rapat. Iya benar ya, oke. Jadi jam 5 pagi mulai berangkat rame-rame sama-sama dari semua koros yang ada di Surabaya untuk menuju ke El Betel, bukan El Rumi ya, El Betel. Kalau El Rumi beda lagi itu. Kemudian untuk yang IKN sudah didaftarkan, pendaftarannya sudah tutup. Jadi kita sudah daftarkan ada 8 peserta dari Koros 2 Surabaya
yang akan mengikuti kegiatan IKN. Ya, jadi sudah didaftar kemarin, sudah dibayar semua. Jadi sudah dimasukkan di linknya, sudah dikasih kegiatan paralelnya, ya. Kapita Select akan diikuti, sudah dipilih-pilih semua, sudah kami kirimkan. Jadi sudah dipastikan 8 orang, jadi sudah pendaftaran sudah ditutup. Jadi siapkan ibu-ibu untuk pergi ke sana. Ada tekad Pak Freddy, jangan lupa bulan September, tolong berapa orang yang akan pergi? Ya, 500.000 per orang, kita udah siapkan uangnya itu Pak Freddy. Nggak usah bingung lagi, ya. Ya. Nah, itu saja saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian yang berulang tahun ada Ibu Mayor Slamet tanggal 28. Betul Bu ya? Nggak berubah tanggalnya ya? 28 bulan Mei. Wah, luar biasa. Kayaknya kita akan makan di geprek. Di rumah masing-masing maksudnya. Tanggal 29 ada Ibu Nike. Benar Ibu Nike ya? Mana dia? Benar 29 ya? Kayaknya bisa di sama-sama gitu kumpulkan di mana gitu. Ya, 29 adalah nikah. Itu yang berulang tahun saudara-saudara pada minggu ini. Kemudian ya kami bersyukur ya karena hari ini saudara-saudaraku saya pelayanan 29 tahun. Hari ini 29 tahun, benar ya? Ibu Mayor 34 tahun. Betul ya, 34 tahun. Pak Yudi hari ini juga tak? Enggak ya? Ya hari ini 25. Berapa tahun sudah? Mbak Mur juga ya? Hari ini 25 ya? Bukan ya? 21 ya? Tanggal 21 ya? Jadi ada tanggal-tanggal berbeda tapi hari tanggal 25 tepat saya 29 tahun, Ibu Mayor 34 tahun. Jadi bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan terus untuk melayani Tuhan ya, dan saya pikir ini kekuatan yang penting atas kehidupan kita. Terima kasih saudara-saudaraku untuk kehadiran kita hari ini. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mau nyanyikan sebuah pujian supaya kita punya kekuatan melewati bulan ini. Saudaraku, kita akan masuk di bulan yang baru. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, hatiku percaya sama Tuhan terus. Betul ya? Percaya terus ya? Haleluya. Haleluya. 5 bulan sudah kita lewati saudara sekalian. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan atas hidup kita. Ya, apapun kita hadapi. Mari Angel. Ya. Bersuka cita dalam Tuhan. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah Harus percaya sama Tuhan. Yakini Tuhan. namun kasih setia. Mari katakan sama-sama. Hidup ini penuh dengan tantangan, tapi kita punya Tuhan. Kekuatan Tuhan jadi bagian kita. Yo! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan. Yang ujung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan kota perlindungan, Ku mau selalu, yo! ku mau selalu Hey, 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 hey! Yo! Hey, 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 hey! takkan pernah Katakan sama-sama, yo! hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu. Boleh tangannya di atas, boleh tangannya, katakan. Ku mau selalu Yo, bersyukur. yo, hey, hey! Cintamu Yo. padaku Yo! takkan pernah berubah. Hatiku Di atas. percaya. Walau bumi bergoncang, Yo, yo! gunung-gunung berancam, namun kasih Katakan sama-sama kekuatan kita. tak berdiri. Yeay, yeay, yeay. Ku mau selalu
Yo, yo. Ya. Jangan pernah katakan sama-sama. Gunung-gunung beranjak. Sekali lagi ya, dengan semangat. Keluar dari rumah dengan penuh sukacita. Ku mau selalu syukur. Yo. Hatiku. Yo, 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 hey. Yo, 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 yo. Namun kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Oh. Terimalah kekuatan Tuhan hari ini. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Sekarang kami akan pulang dari gereja ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan tibakan kami di rumah segala selamat. Sepanjang dengan ibadah-ibadah kami lakukan, Tuhan memberkati. Sepanjang minggu ini, hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka. Buat mereka berhasil, beruntung atas semua usaha pekerjaan pendidikan mereka. Kegiatan ibadah padang pada hari Kamis. Tuhan berkati kami. Pergi dan pulang dalam selamat. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. See.